Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak teacher? Insyaallah dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kembali lagi dengan teacher Zakia dalam pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Oke, untuk kesempatan hari ini kita masuk bab yang ketujuh, yaitu membahas tentang memahami perilaku kasih sayang kepada sesama. Sebelum materi teacher jelaskan, marilah kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, semoga dengan kita membaca doa sebelum belajar tadi, hari ini kita akan dipermudahkan dalam mengamalkan dan memahami materi yang akan teacher jelaskan hari ini. Amin, Allahumma amin. Oke, untuk selanjutnya, silahkan anak-anak teacher mempersiapkan buku, paket, dan alat-alat tulisnya masing-masing. Oke, peta konsep hari ini yaitu perilaku kasih sayang. Yang pertama, memiliki perilaku kasih sayang sebagai praktek dalam pemahaman Quran surat Al-Fatihah ayat 3. Kemudian, peta konsep yang kedua yaitu menyebutkan contoh perilaku kasih sayang kepada sesama. Oke, sebelum teacher bahas lebih lanjut, maksudnya perilaku kasih sayang kepada sesama itu kepada sesama apa ya? Nah, yang dimaksudkan di sini itu kepada sesama makhluk Allah. Ada apa saja? Banyak. Ada manusia, hewan, tumbuhan, ya, lingkungan, ya, semua itu adalah makhluk Allah. Maka dari itu kita harus saling sayang menyayangi. Oke, silahkan untuk selanjutnya itu buka halaman 54. Yang pertama yaitu ada bagian A, menunjukkan contoh perilaku kasih sayang kepada sesama, ya. Nah, di antara bentuk kasih sayang yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kasih sayang kepada orang tua. Coba contohnya itu bagaimana? Nah, mendoakan kedua orang tua itu adalah contoh kasih sayang, ya, bentuk kasih sayang kita kepada orang tua. Terus menuruti apa perintahnya, apa larangannya, ya. Nah, ini yang biasa mencium tangan ketika kita akan berangkat sekolah, berpamitan terlebih dahulu. Nah, ini mumpung sekarang kalian masih daring, ya, jangan main terus. Kalian juga harus membantu meringankan pekerjaan orang tua. Itu juga bentuk kalau kita itu sangat menyayangi mereka, sangat menghormati mereka. Kemudian yang nomor 2 adalah kasih sayang kepada guru. Nah, ini ketika ada guru memerintahkan, ya, atau meminta tolong, ya, kita harus menurutinya. Nah, ketika bertemu di tengah jalan, ya, kita mengucapkan salam. Assalamualaikum teacher, ya. Begitu. Jangan malah lari, malu, tidak boleh, harus mengucapkan salam. Itu adalah contoh, ya, bahwa kita menghormati beliau, bahwa kita menyayangi beliau. Terus memperhatikan, ya, ketika guru menjelaskan materi yang sedang diajarkan, ya. Supaya apa? Supaya apa yang guru sampaikan bisa kita pahami, ya. Nah, ilmu kita bertambah, pasti pengetahuan kita juga bertambah. Kemudian yang nomor 3, ada kasih sayang kepada teman. Nah, kepada teman, umpama ada teman, ya, sedang membutuhkan pertolongan kita, harus kita bantu, ya. Kemudian ada teman kita yang sedang sakit, kita jenguk, kita doakan supaya cepat sembuh. Nah, kemudian yang nomor 4, kasih sayang kepada tetangga, ya. Kita semua di rumah punya tetangga, ya. Kita harus berbaik kepada tetangga kita supaya apa? Supaya kita juga nanti akan menerima balasan kebaikan dari apa yang telah kita lakukan. Contohnya apa? Nah, kita harus saling menyapa, ya, tidak boleh diam-diaman. Punya tetangga harus saling menyapa, bagaimana kabarnya, atau mungkin ada yang bisa dibantu, begitu. Terus menengok apabila sakit, tahu tetangga kita, oh itu si bapak itu, oh si itu sedang sakit, umpama kita tengok, kita doakan.
Terus umpama ketika ada tetangga kita yang telah meninggal ya, kita harus melayat ya, bertakziah kepada tetangga kita yang sudah meninggal. Terus memenuhi undangannya apabila mengadakan acara ya. Ketika kita diundang ya, kita harus datang. Kemudian yang nomor 5, kasih sayang kepada hewan dan tumbuhan. Tuh kan tadi teacher sudah menjelaskan kepada sesama, maksudnya kepada sesama apa? Sesama makhluk Allah. Kita harus saling menyayangi. Nah, kita umpama di rumah ada kucing ya. Nah, sebisa mungkin kalau kelihatan kucingnya kelaparan ya, harus kita beri makan dan minum. Terus kalau di rumah mempunyai tanaman harus kita siram, kita rawat setiap hari ya, tidak menyakiti hewan. Umpama ada kucing kita tidak suka umpama ya. Nah, umpama diusir dengan cara yang baik. Kucing juga atau hewan juga, tumbuhan juga mempunyai rasa sakit, bisa mati ya, sama seperti kita merasakan sakit dan bisa mati. Maka dari itu kita harus saling menyayangi. Nah, tentu anak-anak teacher ya, apabila kita menyayangi orang, pasti orang juga akan menyayangi kita. Kalau kita berbuat jahat kepada orang lain, pasti orang lain juga akan berbuat jahat kepada kita. Melihat, oh itu si Anu, dia itu sukanya nakal, sukanya jahil, sukanya mencuri umpama. Pasti nanti dibalas dengan perilaku yang tidak baik juga. Oke, untuk selanjutnya silakan perhatikan halaman 55, yaitu bagian B, perilaku kasih sayang sebagai praktik pemahaman Quran surat Al-Fatihah ayat 3. Manusia disebut makhluk sosial. Apa maksudnya? Artinya manusia tidak dapat hidup sendirian. Oleh karena itu manusia diperintahkan oleh Allah saling menyayangi. Nah, kita itu tidak bisa hidup sendirian. Ya, kita butuh orang lain. Ya, kita butuh orang lain. Maka dari itu Allah itu ya sudah berfirman ya supaya kita untuk saling menyayangi, mengasihi. Bentuk kasih sayang sesama manusia dapat dilihat dari sikap tolong-menolong, saling menghormati dan saling menghargai ya. Itu sangat jelas sekali kalau kita saling tolong-menolong ya, suatu saat nanti ya pasti kita akan ditolong kalau kita membutuhkan pertolongan. Saling menghormati dimanapun tempatnya ya, kita harus saling menghormati. Mau lain agama, mau beda warna kulit ya, harus saling menghargai, menghormati. Nah, jika kita sering berbuat baik terhadap orang lain, maka kita akan dibalas dengan kasih sayang dari Allah. Hal ini sesuai dengan sifat Allah yang dijelaskan di dalam surat Al-Fatihah ayat 3 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Artinya yang maha pengasih dan maha penyayang. Ya, Quran surat Al-Fatihah ayat 3. Nah, udah sangat jelas sekali. Allah itu sudah mengajarkan kita untuk saling menyayangi. Oke, untuk tugas selanjutnya atau tugas hari ini ya, kalian silahkan mengerjakan uji kemampuan pada halaman 57, 58, dan 59 ya. Nanti seperti biasa bisa kalian fotokan lalu dikirimkan ke via WA teacher. Oke, teacher sudahkan. Semoga materi yang teacher berikan hari ini bisa memudahkan kalian untuk memahami dan melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah untuk saling menyayangi kepada sesama. Teacher akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.